Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran fisika bersama saya, Miss Bilkis. It's physics, but it's okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-muridku. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa tegangan permukaan dan meniskus. Ya. Nah, tegangan permukaan ini adalah sebuah gaya yang berada pada zat cair. Nah, kalian tahu kan pasti bahwa setiap zat itu terdiri dari molekul-molekul atau partikel-partikel penyusunnya. Nah, begitu juga dengan air. Misalkan ini adalah partikel-partikel air yang tersusun dalam sebuah wadah. Nah, partikel-partikel ini pasti akan memiliki gaya tarik-menarik antar partikel. Ya. Nah, gaya tarik-menarik ini disebut dengan kohesi. Nah, karena adanya kohesi inilah, maka zat cair memiliki tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai, ini lambangnya adalah gamma. Jadi, didefinisikan sebagai gamma adalah gaya persatuan panjang garis pada permukaan. Gaya persatuan panjang pada garis permukaan. Nah, misalkan sebuah zat cair kita tempatkan pada sebuah tabung kaca, misalkan seperti ini. Saya punya tabung kaca, kemudian kita isi dengan zat cair, air lah misalkan ya. Maka partikel-partikel zat cair ini selain memiliki gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, ya, dia juga akan memiliki adesi atau tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Berarti partikel air Nah, bagaimana kalau sebuah zat cair kita tempatkan pada sebuah tempat? Kita masukkan ke dalam sebuah tempat, misalkan saya punya sebuah tabung kaca seperti ini. Kemudian tabung kaca ini saya isi dengan air. Ya, air. Maka air yang ada di dalam tabung kaca ini, selain dia memiliki gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel air, dia juga akan memiliki gaya adesi atau gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis. Jadi dalam hal ini karena dia kita tempatkan pada wadah kaca, maka tarik-menarik adesinya adalah tarik-menarik antara partikel kaca dengan partikel air.
ya. Jadi dia mengalami dua gaya, yaitu gaya kohesi dan adesi. Nah, perbedaan besar adesi dan kohesi inilah yang menyebabkan adanya meniskus. Jadi kayak gimana maksudnya? Misalkan ya, kita masukkan air ke dalam sebuah tabung kaca, maka dia akan membentuk permukaan yang cekung. Kenapa demikian? Ini kalau air ya. Kenapa air membentuk permukaan yang cekung? Yaitu karena gaya adesinya gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Nah, kalau kita masukkan raksa ke dalam tabung kaca, maka dia permukaannya akan membentuk permukaan yang cembung. Nah, permukaan raksa itu adalah permukaan yang cembung. Kenapa? Karena gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adesinya. Nah, peristiwa inilah yang biasa kita sebut dengan meniskus. Oke. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.